Shalom. Oke. Kalau saudara jawabnya serentak, artinya bahwa telinga saudara, hati saudara siap untuk menerima firman. Dan saudara siap untuk menerima berkat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam tema besar yaitu kuasa kebangkitan. Malam hari ini saya akan memberikan judul dari apa yang saya mau sampaikan adalah kuasa yang memulihkan kembali. Berapa banyak hari ini, malam hari ini kalau saudara butuh yang namanya pemulihan, saudara butuh hidup saudara pulih kembali, saudara mengalami sukacita, saudara mengalami damai sejahtera, dan saya berdoa kalau itu saudara membutuhkan, saya berdoa saudara akan menangkap dan pulang dari tempat ini, saudara hidup saudara berubah. Yang sepakat katakan amin saudara. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara mari kita buka dalam Yohanes 21. Saya minta tolong multimedia bisa bantu saya, Yohanes 21, keluarkan dari Alkitab aja, Yohanes 21, sebab saya mau baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. 14 ayat, enggak apa-apa ya saudara, kita akan baca ya, supaya saudara mengerti apa yang Tuhan mau bicara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi ini ada 7 orang kalau saudara baca. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sudah garis bawah kata tulisan ini. 4, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jala di sebelah kananmu, sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. 200 hasta itu sekitar 100 meter Bapak Ibu Saudara ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kalau Bapak Ibu baca terus dari ayat 15 sampai 19 sampai ayat terakhir, ini dilanjut dengan sebuah cerita yang saudara ngerti bagaimana Yesus ini menjumpai Petrus hari itu dan khusus kepada Petrus dia bertanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Dia bertanya 3 kali dan Tuhan memberikan sebuah perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan ulang dari depan apa yang saya mau sampaikan, apa yang Tuhan bicara dalam hati saya. Nah, ini adalah sebuah cerita di mana setelah Yesus bangkit, dia nggak langsung naik ke surga. Tapi dia buat sebuah safari perjalanan ya. Dia temui beberapa muridnya. Yang pertama dia temui Maria, dia juga temui 2 orang murid yang dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Dan ini ketiga kalinya Tuhan Yesus menjumpai muridnya, ada 7 murid. Ngapain mereka? Hari itu mereka sedang kecewa.
Mereka dalam sebuah mode nggak lagi semangat. Karena mereka melihat bahwa guru mereka, ya, pimpinan mereka, pemimpin mereka yang seharusnya mereka ini gadang-gadangkan menjadi pemimpin. Yang seharusnya Tuhan Yesus ini dianggap, oh kalau Tuhan Yesus ini sakti. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa kasih makan banyak orang. Dan hari itu sebuah isu besar. Siapa yang bisa memberi makan banyak orang, dia harus menjadi raja. Dia akan menjadi pemimpin. Dan dalam hati dan pikiran mereka, ya para murid-murid, mereka pikirannya cuman gini, kalau Yesus menjadi raja, setidaknya para murid yang ring satunya mereka jadi menteri. Mereka jadi menteri keuangan, pegang duit saudara ya. Mereka menjadi menteri pertahanan ya, bagian perang. Mereka menjadi menteri-menteri yang lain. Bahkan mungkin Petrus berpikir, kalau Tuhan Yesus jadi presidennya, harusnya aku jadi wapres. Ya, karena memang Petrus yang menonjol dari antara murid yang lain. Nah, tapi hari itu mereka sedang berbalik arah. Mereka nggak lagi semangat mengikuti Tuhan. Mereka ada dalam sebuah mode. Mereka ini patah semangat. Dan mereka ada di sebuah kampung halamannya kembali Galilea. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama apa yang saya mau sampaikan begini. Minta tolong multimedia. Waktu kita ini kehilangan arah tujuan, itu akan membuat kita ini kembali kepada kehidupan kita yang lama. Saya ulang lagi. Kehilangan arah tujuan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini akan membuat kita ini akan berbalik dan kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Kita akan kembali kepada dosa kita yang lama. Kita akan kembali kepada tabiat kita yang lama. Makanya berapa banyak kita melihat orang-orang anak-anak Tuhan berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Bahkan sudah melayani Tuhan dalam sebuah posisi pelayanan puncak, menjadi pemimpin. Punya banyak masa, punya banyak gereja. Tapi berapa banyak kita mendapati mereka pernah jatuh. Kenapa saudara? Karena mereka sudah kehilangan yang namanya arah tujuan dalam hidup mereka. Dan sama persis seperti apa yang Petrus ini alami dalam hidup mereka Bapak Ibu Saudara. Nah kenapa mereka ini kehilangan arah tujuan Bapak Ibu Saudara? Ya, next. Firman Tuhan tadi ya kita baca. Mereka kehilangan arah tujuan karena mereka kecewa dengan apa yang mereka lihat. Mereka kehilangan arah tujuan, mereka berbalik karena mereka mengalami apa yang namanya kecewa di dalam kehidupan. Karena mereka nggak lihat lagi apa yang di depannya itu baik. Kecewa itu apa sih? Saudara ngerti nggak definisi kecewa? Kecewa itu definisinya sederhana, tidak sesuai harapan. Nah itu saudara ya. Kadang-kadang kita ini punya ekspektasi yang terlalu tinggi, betul saudara ya, sehingga kita ini kecewa. Coba kalau kita nggak punya ekspektasi yang tinggi terhadap apapun, kita nggak akan kecewa saudara. Ya, saudara pernah, ya dalam arti kata gini ya, keblondrok gitu ya, dalam bahasa Jermannya keblondrok saudara ya. Ya, saudara pernah belanja online nggak? Ya pasti pernah lah ya, pasti pernah lah ya. Itu aplikasi Orange gitu ya, ibu-ibu wajahnya udah familiar semua ya. Pertanyaan saya begini, berapa kali Bu Anda kecewa dengan apa yang Anda beli? Ada yang dari 1000 kali pembelian saudara sekali kecewa? Ada? Enggak ada ya. Bisa jadi mungkin 90%-nya saudara kecewa. Kenapa? Karena barang yang datang tidak sesuai dengan gambarnya, dengan iklannya. Nah saudara, sampai ada istilah itu ya, kalau apa yang paling membahagiakan para ibu-ibu ini kalau di rumah ya, hiburannya cuma satu. Kalau ada orang ketuk, tek tek tek, paket, gitu ya. Itu hatinya bisa berbunga-bunga. Loh termasuk istri saya saudara ya. Ini mumpung istri saya nggak di sini, jadi saya bisa ngerasa nih ya. Nanti kalau biasanya istri saya dengar khotbah saya, nanti one day saya nggak di Blora, dia balas biasanya gitu saudara ya. Jadi kalau setiap kali saya ini pulang kerja setiap hari, itu selalu ada yang namanya paket saudara ya. Di meja depan itu ada meja khusus, tumpuan. Namanya siapa ini? Ini siapa yang beli? Bu Tanti,
Bu Tanti, Bu Tanti, Bu Tanti. Barangnya kecil-kecil lah. Satu hari dia beli barang yang agak besar, ya. Terus dia bilang gini, itu kamu buka paket yang itu. Saya bilang, loh itu bukan paket saya. Enggak, itu khusus kamu yang buka. Ya, apa itu? Kamu buka dulu, nanti kamu kerjakan. Nah ini ngasih kerjaan saudara, yang ngasih PR. Saya buka dan ternyata itu rak TV Bapak Ibu Saudara, ya rak TV. Dia bilang gini, ini rak TV ini harusnya nanti berguna. Dan aku bisa dapat harganya murah sekali. Nah begitu kata murah sekali ini saya agak mulai curiga Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bangga bisa beli dengan harga murah Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian bagian saya lah yang merakit Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mulai ambil obeng, saya ambil tang, dan saya mulai buka paketnya. Saya pasang satu kaki di sisi kiri, dan problem terjadi adalah waktu saya mau pasang kaki di sisi kanan Bapak Ibu Saudara. Karena saya kesulitan, karena itu bisa nggak pas saudara. Ya, antara lubang yang di kiri dan itu ada mejanya, dan saya harus masang kaki kanan, saya sampai harus tarik besinya ke sana, kemari, tak ongkak-ongkek saudara. Ya, saya takut ini kalau diongkek terlalu keras, ini akan patah dan nanti saya nempoi saudara ya. Ya akhirnya singkat cerita setelah beberapa jam saya menyerah. Saya bilang gini, dah aku nyerah. Ini kalau tak paksa sekalipun pasti akan patah. Dan bahkan patah sekalipun akhirnya nggak bisa kepake. Saya bilang, dah kamu panggil tukang atau kamu kerjakan sendiri. Betul Bapak Ibu Saudara. Dia sambil jengkel, dia bilang gini, lah masang gitu aja kok nggak bisa. Dan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia berusaha untuk pasang dan betul tidak bisa. Dia panggil tukang, ya kami punya tukang satu itu kemana-mana saudara ya. Dia panggil tukang, dia panggil pegawai yang lain, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Singkat cerita, itu meja masih baru, masih plastikan, baru buka sampai hari ini mungkin sudah 2 tahun. Tidak pernah dipakai, hanya disimpan di dalam gudang. Nah sejak hari itu dia ngalami yang namanya kecewa. Ngomel-ngomel, ini barang seperti apa, ini ternyata barang jelek. Ngomel-ngomel Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bilang gini, makanya kalau beli barang-barang seperti itu jangan kasih ekspektasi terlalu tinggi. Sebab kalau enggak kita kecewa, kamu akan kecewa. Nah dalam kehidupan kita ini juga sama. Berapa banyak kita ini punya ekspektasi yang salah dengan kehidupan. Terlebih kita punya ekspektasi yang salah di dalam mengikut Kristus Bapak Ibu Saudara. Sebab begini, kalau kita ini manusia, kita ini selalu melihat apa yang ada di pandangan mata kita. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Kita selalu menaruh kekuatan kita, harapan kita, bukan dari apa yang gak kelihatan. Tapi dari apa yang kita lihat. Jujur, berapa banyak hati kita tenang kalau hari ini kita lihat tabungan kita lebih banyak. Halo? Kita melihat mungkin bisnis kita, toko kita ramai, toko sebelah sepi, kita merasa aman. Dan saya mau katakan, itu semua bisa menipu Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lihat itu tidak kekal, semuanya fana. Tidak ada yang kekal dari apa yang saudara pandang di dalam hidup saudara. Dan semua yang kita lihat itu ada waktunya, ada masanya. Dan di mana waktu kita ini menaruh harapan kita dari apa yang kita lihat, apa yang kita punya, maka yang terjadi kita akan kecewa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya. Next, ada seorang perenang namanya Florence Chadwick. Ini perenang jago. Dia seorang wanita muda. Tahun 1952, jadi fotonya masih hitam putih Bapak Ibu Saudara. Dia ini berenang dan satu hari dia mau buat challenge buat dirinya sendiri. Dia akan berenang di itu namanya Selat Catalina. Saudara lihat, dia berenang dari kota California kepada sebuah pulau Catalina. Hari itu bukan cuaca yang baik, cuacanya enggak baik, hawa dingin. Yang terjadi dia mulai berenang. Dan waktu dalam dia mulai berenang, tiba-tiba ada sebuah badai, itu hawanya sangat dingin, hari itu udara dingin. Dan tiba-tiba itu ada yang namanya kabut tebal, mulai gelap, mulai ada badai, dia mulai panik. Kenapa? Karena dia nggak lihat apa yang di depan. Dia nggak bisa lihat garis finish yang di depannya Bapak Ibu Saudara. Ya.
Dia ini berenang dan sampai 15 jam dia masih tidak pernah bisa melihat garis depan. Di satu titik dia mulai kecapean, dia mulai putus asa, dia mulai kecewa dan dia memutuskan berhenti. Itu kapal rescue datang, ambil dia, angkat dia, dan kapal rescue ini terus melaju menembus badai. Tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu kapal rescue ini membawa Florence ini sampai di Pulau Catalina, ternyata jarak dari dia menyerah sampai kepada garis pantai cuman 800 meter, Bapak Ibu Saudara. Sungguh tragis, hari itu dia menyesal. Kenapa dia gagal? Kenapa dia menyerah? Karena dia menaruh harapannya dari apa yang dia bisa lihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari malam hari ini jangan lagi kita ini punya harapan yang salah di dalam Tuhan. Next slide. Berapa banyak seringkali kita ini menjadi kecewa di dalam kita ini mengikut Tuhan. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita menjadi putus asa dalam mengikut Tuhan, dalam iman kita? Karena waktu kita mengikut Tuhan, kita berpikir, oh kalau ikut Tuhan pasti kaya. Halo? Jujur, kalau saudara menerima ayat, dia datang, itu Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saudara tangkap kata kelimpahan itu apa dalam hati saudara, dalam pikiran saudara? Duit kan? Harta loh. Betul enggak? Halo? Jujur dalam hati. Saya juga saudara, saya dulu enggak ngerti. Karena saya pikir, oh kalau yang namanya standar kekristenan dikenan Tuhan itu hidupnya berhasil. Bisnisnya berhasil, uangnya banyak. Bisa punya rumah, bisa punya aset. Salah. Perkenanan Tuhan gak pernah, standar perkenanan Tuhan bukan kepada harta Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau standar perkenanan Tuhan kepada harta, itu 12 murid Yesus mereka gak punya rumah. Mereka gak punya harta seperti saudara punya Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan saudara pikir, oh kalau ini loh Pak, jalan hidup saya mulus, makanya perkenanan Tuhan ini ada dalam hidup saya. Karena setiap kali apa yang saya minta itu terjadi. Apakah itu standar perkenanan Tuhan? No, bukan. Sebab satu hari, waktu Musa disuruh Tuhan, Musa keluarkan air, beri makan kepada umatku. Tuhan ngomong perintahkan, berkatalah. Tapi apa yang terjadi? Hari itu Musa pukul Bapak Ibu Saudara. Musa enggak berkenan. Airnya keluar enggak? Airnya tetap keluar. Tapi Tuhan bilang, karena kamu tidak berkenan di mataku, kamu gak akan pernah masuk kepada tanah perjanjian. Lihat saudara. Kekristenan ini bukan tentang kekayaan. Bukan siapa yang lebih kaya, siapa yang punya harta lebih banyak, siapa yang punya jabatannya lebih tinggi. No, bukan. Bisa jadi hari ini, semua yang di tempat ini, kita gak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ukur semuanya dengan ini Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi orang-orang yang di pedalaman, yang gak punya apa-apa, yang hidupnya di gua-gua, yang mereka gak bisa pakai baju bagus setiap hari Minggu seperti saudara dan saya. Mereka gak bisa duduk di ruangan yang ber-AC. Tapi hari Minggu mereka sembunyi di dalam gua, mereka nyanyi dengan suara lirih, dengan suara pelan, dengan kesungguhan hatinya. Karena sampai begitu terdengar mereka nyanyi lagu rohani, mereka bisa ditangkap dan dipenjara. Mereka itu baca, simpan Alkitab mereka sembunyi-sembunyi. Setiap orang kalau saudara tahu yang di Cina mereka punya Alkitab. Mereka nggak punya Alkitab utuh seperti saudara. Mereka cuma punya satu lembar ayat, satu lembar sobekan. Setiap orang punya satu lembar sobekan. Dan setiap hari Minggu mereka sharing tentang firman. Mereka berbagi, bertukar tentang firman, tentang hanya satu lembar ayat yang mereka terima. Tapi lihat, justru di tempat itulah yang namanya Injil berkembang luar biasa. Dan mereka tidak pernah mengasihani diri sendiri karena penderitaan mereka Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak seringkali kita datang kepada Tuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Saya bukan anti kesembuhan, saya enggak anti dengan kekayaan Bapak Ibu Saudara. Karena setiap hari saya juga minta kesembuhan. Saya juga masih minta Tuhan berkati
Supaya aku punya benih untuk aku tabur. Aku punya benih untuk Injil diberitakan. Saya masih berdoa. Ya. Saya juga enggak anti dengan kesembuhan. Tuhan masih kesembuhan. Tapi berapa banyak seringkali kalau Tuhan enggak sembuhkan dalam hidup saudara, kita jadi kecewa. Kita merasa bahwa, loh, dukun di sana lebih sakti loh Pak. Di sini saya sudah minta bertahun-tahun sama Tuhan, saya enggak disembuhkan. Di sana lebih sakti. Lah di titik inilah Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita mulai kehilangan arah tujuan. Makanya di titik kita punya kehilangan arah tujuan, apa yang terjadi? Kita akan kembali kepada hidup lama kita, kepada dosa lama kita, saudara. Menjadi pertanyaan malam hari ini, kemana arah hati saudara, arah hati Anda dan saya malam hari ini? Apakah kita masih mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, kepada Tuhan yang menyelamatkan kita? Apakah waktu kita menjadi orang Kristen, apa yang kita cari? Apakah kita masih mencari hal-hal yang jasmani, yang memuaskan daging kita? Kesembuhan, kekayaan, harta, bebas hutang, rasa hormat. Tapi begitu di satu titik, kita mulai enggak dihormati, kita enggak mulai diorangkan, kita enggak mulai dihargai. Kita menjadi kecewa, kita mulai mundur dari pelayanan, kita mundur jadi orang Kristen. Kita mulai melupakan Tuhan, kita mulai melupakan panggilan setiap kita. Halo. Sebab saya mau katakan, kita nanti pasti akan mengalami yang namanya aniaya Bapak Ibu Saudara. Loh iya. Ini sudah menuju ke sana. Kita akan mengalami yang namanya aniaya nanti. Jangan khawatir. Tiba-tiba saudara enggak dihargai, saudara dikejar-kejar. Saudara enggak dihormati orang karena saudara anak Tuhan. Saudara enggak akan mungkin hidup menderita karena saudara mengikut Kristus. Bahkan mungkin kita akan dikejar-kejar karena kita mengikut Kristus. Dan saya berdoa, tidak ada satupun dari tempat ini, saudara dan saya, kita kehilangan arah dan tujuan kita. Yang sepakat katakan amin, saudara. Next. Yohanes 6 ayat 66. Ini ayat ngeri Bapak Ibu Saudara ya, karena dari angkanya aja sudah 666. Ya. Saya minta multimedia bisa tolong ditampilkan ayat, karena kita akan baca ayat 66, 67, 68. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, katanya ini murid-muridnya, bukan pengikut ya. Murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia, ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara kalau baca perikop cerita utuh dari Yohanes 6, ini cerita setelah para murid dan pengikut-pengikut ini mereka menikmati 5 roti 2 ikan. Ya, saudara tahu ya cerita itu ya. Itu cerita yang sungguh luar biasa, heboh terjadi di masa itu. Bagaimana mungkin di dalam jajahan ada seseorang yang bisa kasih makan 25.000 orang kenyang, ya, dan itu sungguh-sungguh menjadi viral ya. Kalau hari itu viral itu sebuah cerita yang viral, yang paling heboh. Tapi di satu titik setelah Yesus memberi makan mereka, jadi kemanapun Yesus pergi, mereka ini ikut. Dikatakan berbondong-bondong orang banyak mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka mengejar perut, makan, kebutuhan jasmani. Dan di Yohanes 6, Yesus mulai bicara bukan kepada hal yang jasmani. Dia mulai menyatakan dirinya. Dia mulai mengajak muridnya, para pengikutnya kepada hal yang rohani. Yesus mulai berbicara tentang roti hidup. Yesus mulai berbicara tentang dirinya, satu saat yang akan menjadi mati, yang akan menjadi roti hidup, menjadi daging yang mereka makan. Yesus mulai berbicara tentang darah
Yesus mulai berbicara tentang sesuatu yang rohani, yang spiritual, bukan yang sekedar tentang jasmani. Dan tahukah saudara respon mereka di ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri. Dan ternyata sebagian besar mereka tidak pernah menangkap, mereka tidak pernah mau menangkap hal yang spiritual dalam mengikut Tuhan. Dan di titik mulai waktu Tuhan Yesus mulai berbicara tentang komitmen. Tuhan Yesus mulai mengajarkan, mulai berbicara tentang hal yang spiritual. Mereka dikatakan, mereka mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak dari mereka, banyak dari murid-murid meninggalkan. Sampai di ayat 67 dikatakan sisa berapa? 12 murid. Hari itu mungkin ada sekitar 400-500 murid. Sisa 12 murid. Tuhan Yesus bilang gini kepada sisa yang 12. Jadi kalau saudara pikir, wah ini kelihatannya Tuhan Yesus ditinggalkan banyak orang mulai goncang gini ya. Ya kalau pemimpin kan biasanya gitu saudara ya. Tiba-tiba jemaatnya habis sisa 10, wah ini mulai goncang, mulai kompromi nih. Udah, mungkin aku salah ngomong ya, mungkin perkataanku terlalu kasar. Enggak, ternyata Tuhan Yesus enggak bergeming. Dia justru menantang yang 12, kamu enggak ikut sekalian. Beneran kamu mau tinggal? Perkataanku ini keras loh. Karena ini menuntut yang namanya korban, komitmen, submission, penundukan diri, hidup di dalam ketaatan. Tuhan tantang yang 12. Kamu benar mau ikut aku? Benar kamu gak cari yang rohani, mengabaikan yang jasmani. Dan ternyata sebagian besar mereka hanya mengikut Tuhan karena hal-hal yang jasmani. Keinginan-keinginan daging, keinginan mata, Bapak Ibu Saudara. Dan di satu titik Rasul Petrus katakan, kemana kami pergi? Sebab firman-Mu adalah kekal kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa setiap kita mulai malam hari ini kita menyukai hal-hal yang spiritual lebih daripada hal-hal yang jasmani. Yang sepakat katakan amin saudara. Amin. Jangan khawatir, Pak kan kita masih butuh makan. Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Pak kan kita masih butuh uang. Pak kan kita masih butuh untuk bayar sekolah. Kita kan masih butuh untuk bayar listrik. Saya kan masih butuh sehat, saya kan masih butuh kendaraan, saya kan masih butuh simpenan. Saya mau katakan, kalau rohanimu diberkati, maka yang jasmani yang di luar akan mengikuti berkatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, makanya nanti poin kedua nanti saya akan bicara. Next. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus mati dan bangkit bukan supaya kita bisa menikmati dunia, tapi agar kita diselamatkan. Yang sempat katakan amin. Hal yang kedua yang saya sampaikan gini. Hari itu mereka meninggalkan Tuhan. Yang seharusnya mereka Tuhan bilang, jangan kemana-mana. Kamu nanti akan tercerai-berai. Tapi hari itu mereka kehilangan arah dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai kehidupan yang lama mereka. Apa yang mereka kerjakan? Mereka mulai menjala ikan. Dan kita tahu berapa banyak yang mereka dapat? Halo? Next, boleh next slide. Mereka ini kan nelayan Bapak Ibu Saudara. Mereka lahir dari kampung nelayan, orang tua mereka nelayan, kakek mereka nelayan, paman mereka nelayan, tetangganya nelayan, teman-temannya nelayan, dari kecil nelayan. Sebelum dipanggil Tuhan mereka juga nelayan. Artinya seharusnya mereka ini adalah orang-orang yang sudah jago cari ikan. Betul ya? Tapi lihat, ini kan aneh, tragis. Ternyata waktu di titik mereka meninggalkan Tuhan, yang terjadi berapa yang mereka tangkap? Ayat 3 bilang berapa Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak menangkap song. Ayat 5 Tuhan bilang, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Bahkan hanya untuk lauk pauk, Bapak Ibu Saudara, lihat. Berapa yang mereka dapat? Apa yang mereka punya?
Nol. Ayo bilang diri sendiri. Tanpa Tuhan hidup saya nol besar. 1, 2, 3. Tanpa Tuhan hidup saya nol. Kosong. Sekalipun mereka punya pengalaman. Sekalipun mereka ini punya alat. Mereka punya hal yang mendukung dalam pekerjaan mereka. Tapi lihat. Jangan pernah kita ini meninggalkan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sesulit apapun keadaan kita, sehebat apapun badai, mungkin sampai mata saudara nggak bisa lihat masa depan dalam hidupmu. Engkau nggak bisa lihat lagi apa-apa pengharapan. Tapi saya mau katakan malam hari ini, dunia boleh memberi yang gelap, badai boleh datang, kegelapan boleh datang. Tapi selama ada Tuhan, hidup kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun yang baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan detik itu di mana waktu mereka ini, waktu Tuhan Yesus datang dalam hidup mereka. Tuhan bilang apa? Anak-anak kamu ada lauk pauk? Enggak ada. Ayat 6 tadi kita baca, tebarkan jala. Tebarkan jala. Dan hari itu mereka taat Bapak Ibu Saudara. Mereka cuma taat. Ya. Tadi saudara baca, mereka ini merapat. Ya, mereka ini mulai merapat ke pantai karena hari itu sudah siang. Mereka semalaman nggak dapat ikan. Jaraknya cuma 200 hasta, itu 100 meter. Kalau saudara ukur 200 hasta, itu 100 meter dari bibir pantai. Saudara bisa bayangkan, di tempat yang dangkal, ya, di tempat yang dangkal, hari itu Tuhan bilang apa? Tebarkan jala. Secara akal manusia, tentu harusnya kita berpikir, mereka dan kita bisa berpikir, Tuhan, kalau di tempat yang dalam, mereka semalaman mereka nggak dapat ikan. Mereka ini bukan orang bodoh. Mereka bukan orang kemarin yang cari ikan. Anak saya mulai suka mancing, Bapak Ibu Saudara. Saya ini nggak suka mancing, tapi anak saya mulai suka mancing. Jadi kemarin karena diajak temennya mancing, itu pertama kali dia mancing. Ya. Terus saya bilang gini, kamu dapat ikan nggak? Gitu ya. Lumayan Pak, kecil-kecil. Kemudian dia mulai mancing lagi sama temannya. Saya bilang gini, ini mulai mancing di laut Pak. Kemarin mancingnya di pantai, di Empang Bapak Saudara ya. Dia mulai mancingnya di laut, pakai kapal. Dalam hati saya sebenarnya saya itu mau ngomong gini, kamu mau mancing di laut, kamu pasti mabuk dan pasti kamu nggak dapat ikan karena kamu nggak pernah mancing. Dan saya itu pernah sampai guyon gini. Ya kalau kamu nggak dapet ikan, kamu jangan pulang lah ya. Kamu pulang nanti kalau sampai dapet ikan. Ya. Kemudian dia berangkat Bapak Ibu Saudara ya. Dia nekat berangkat jam 2 pagi, mancing di Rembang sana bersama 3 temannya. Dan betul Bapak Ibu Saudara, dia pulang, dia bawa ikan gede-gede Bapak Ibu Saudara ya. Dia bawa ikan gede-gede, dikasih ke emaknya. Hari itu dia makan ikan hasil tangkapannya sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Makanya kalau saudara lihat foto anak saya sambil pegang ikan ya, ikannya 1. Tapi gede, sambil ditulis gini, misi menyelamatkan ikan yang tenggelam saudara ya. Mana ada ikan yang tenggelam, ikan gak pernah tenggelam saudara ya. Saya cuma bilang gini, anak saya yang gak pernah mancing, yang dia cuma sekali 2 kali mancing dapat ikan. Ini yang puluhan tahun mancing, gak dapat ikan. Tapi hari itu cuman karena dia taat, disuruh Tuhan menebarkan jala di tempat yang dangkal, menebarkan jala di sebelah kanan. Firman Tuhan bilang apa? Mereka menangkap ikan begitu banyaknya. Menjadi pertanyaan saya begini. Coba kalau seandainya hari itu mereka menebarkan jalannya di sebelah kiri. Dapat ikan enggak saudara? Siapa yang setuju kalau mau kanan mau kiri dapat ikan? Atau yang kalau ke kiri enggak dapat ikan? Ya semua setuju ya? Kalau ke kiri enggak dapat ikan. Tapi karena di kanan dapat ikan, lah kok bisa? Bedanya apa? Lawang bedanya cuma paling 1 meter. Saudara menangkap maksud saya? Bedanya apa Bapak Ibu Saudara? Bedanya begini, yang satu mengerjakan di dalam ketaatan dan dapat ikan. Tapi saya percaya kalau hari itu
Dia nggak dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya. Dia lemparkan sembarang, mungkin di sebelah kiri, udah kiri aja, wong ini sama-sama cetek kok. Toh ikan kanan kiri juga nggak ada bedanya kapal. Saya percaya pasti itu song. Nol. Makanya Bapak Ibu Saudara, nggak ada cara lain supaya hidup kita nggak ngalami yang namanya song nol. Yang pertama, undang Tuhan dalam hidup kita. Next. Yang kedua, hiduplah di dalam ketaatan. Next, boleh aja yang kedua. Kapan terakhir kali saudara mengundang Tuhan Yesus itu hadir di dalam hidupmu? Kekristenanmu tidak menjamin Tuhan ada dalam hidupmu. Saudara, kita bisa cuman jadi Kristen. Kita bisa cuman pelayanan loh saudara. Tapi tanpa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Makanya nggak heran banyak pemimpin tidak pernah bahagia dalam hidupnya. Melayani gampang capek. Kenapa? Karena kosong. Bagaimana orang kosong disuruh kasih air orang? Pasti kehausan. Makanya dalam pernikahan juga sama. Apa yang membuat pernikahan kita menjadi bahagia? Saya mau katakan bukan harta. Banyak kok orang yang punya harta juga bercerai. Apa yang menjadi pernikahan bahagia? Bukan karena romantisme, gak kurang orang yang romantis saling menikah. Ya. Toh akhirnya juga bercerai, berpisah. Saya mau katakan cuma satu. Karena gak ada Tuhan hadir di dalam pernikahan. Karena gak ada ketaatan hadir di dalam pernikahan. Karena gak ada ketaatan, gak ada Tuhan hadir di dalam bisnis. Kita masih main bisnis dengan cara yang sama dengan dunia. Kita masih lakukan hal yang sama dengan orang yang gak takut Tuhan. Masih main uang dengan cara yang kotor. Makanya bisnisnya nol, saya mau katakan. Song Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin kita gak cara kotor, tapi kita gak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, saya sering saksikan buat saudara. Saya pernah buat kafe, ya berapa tahun sebelum COVID. Jujur, hari itu kami melakukan bukan karena apa yang Tuhan suruh. Kami melakukan karena ketakutan. Karena kekhawatiran saya. Karena ketakutan kami. Karena ego. Dan hari itu hamba-hamba Tuhan, beberapa orang tua kami bilang, kamu ini gak cocok buka kafe. Panggilanmu pelayanan. Nak. Ini loh hotel sama panggilanmu pelayanan. Saya bilang enggak. Itu teman-temanku juga buat kafe juga nggak punya pengalaman bisnis bisa oke kok. Aku bisa belajar. Saya mulai mengandalkan kekuatan saya, Bapak Ibu Saudara. Loh, saya hari itu berdoa Tuhan, kirimin orang chef, pemasak yang jago yang andal, dikirimin nggak saudara? Datang loh saudara. Loh betul datang saudara. Beberapa orang jago masak bisa masak. Saya nggak cari, saya belum buka lowongan. Ini orang datang. Dia bilang saya punya pengalaman gini, A, B, C, D, E. Banyak Bapak Ibu Saudara. Saya kerjakan 2 tahun, enggak sampai 2 tahun saudara ya. Tenggelam Bapak Ibu Saudara. Ya. Belum muncul ke permukaan sudah tenggelam Bapak Ibu Saudara. Habis. Tapi hari itu saya bertobat. Bukan dengan kuat, dengan gagah kita. Tapi bagaimana Tuhan di dalam kita, itulah yang akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Yang sepakat katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Next. Keberhasilan tidak ditentukan dari apa dan berapa banyak yang kita miliki. Tetapi siapa yang bersama kita. Saya teringat ada seorang yang namanya Yusuf. Hari itu Yusuf, dia telanjang, dia bawa ke Mesir. Dan dia tidak punya apapun. Tidak bahkan satu baju pun yang nempel dari tubuhnya. Dia datang sebagai budak. Tapi firman Tuhan katakan, dan Tuhan menyertai Yusuf. Sejak hari itu, dia punya karir naik sampai menjadi perdana menteri wakil dari Raja Fir'aun, Bapak Ibu Saudara. Hari ini pastikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kesanggupan saudara, tapi dengan Tuhan yang menyertai saudara. Yang sepakat katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
Kuasa kebangkitan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Saya minta pemain musik bisa maju. Yang pertama kita belajar kuasa kebangkitannya membawa arah tujuan kita kembali mengikut Tuhan. Yang kedua, kuasa kebangkitannya membuat kita ini, hidup kita ini enggak lagi kosong. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitannya akan membawa kita kepada yang namanya pemulihan. Kita baca Yohanes 21 ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca dalam satu perikop ini sejak Yesus mau disalibkan, Yesus ditangkap. Sampai dia mati, disalibkan, dia bangkit, sampai cerita ini. Maka ada 2 kali kata api arang ditulis. Jadi hari itu, saya ulang ya, jadi hari itu, waktu para murid masih di perahu, mereka melihat Yesus di pantai, guru mereka di pantai. Yesus bilang gini, bawa kemari hasil tangkapanmu, bawa sini. Waktu mereka ini membawa hasilnya, mereka ini berjalan. Apa yang Yesus kerjakan? Dia membuat yang namanya api arang di tepi pantai. Saya percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan Tuhan buat. Sebab begini, kalau ada 2 kata, ada 2 kejadian yang ditulis dalam Alkitab, saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Amin. Bukan sebuah insiden lah memang caranya begitu. No. Saya mau katakan begini, sama di dalam hidup kita. Tidak ada satupun dalam hidup kita ini karena sebuah kebetulan. Amin. Tidak ada kebetulan saudara datang malam hari ini dengar firman ini disampaikan. Tidak ada sebuah kebetulan hari ini saudara mengalami hal-hal yang buruk. Saya percaya hal yang buruk Tuhan izinkan karena itu mendatangkan kebaikan. Bukan karena sebuah kebetulan. Tidak ada sebuah kebetulan hari ini saudara datang mungkin dengan hati yang hancur, dengan hati yang kosong, hidupmu yang kosong, saudara hilang tanpa harapan. Dan hari ini saudara mendengar firman, tidak ada sebuah kebetulan di dalam Tuhan. Karena semua sudah ada dalam rancangan Tuhan. Nah, kembali kepada api arang. Api arang ini ditulis 2 kali. Ini adalah kedua kalinya Tuhan membuat api arang. Dan tidak kebetulan dari itu yang datang terlebih dahulu namanya Petrus. Waktu Petrus melihat api arang di depannya, saya percaya Tuhan sedang mengingatkan ada sebuah kisah masa lampau. Api arang yang pertama. Dan hari itu Petrus harusnya sudah menangkap apa pesan gurunya. Yuk kita baca. Kisah api arang yang pertama itu di mana? Kapan ditulis? Next. Dalam Yohanes 18 ayat 18. Ini adalah cerita, di pasal ini cerita bagaimana Petrus menyangkali Yesus. Dan ayat 18 dikatakan, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab bahwa dingin waktu itu dan mereka berdiri di situ juga. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya kalau saudara baca, tiba-tiba ada seorang gadis, seorang hamba bilang gini di depan api arang. Loh, kamu ini kan pengikutnya ini, Yesus. Kamu kan sama-sama mereka. Petrus menyangkal. Pertama kali. Kedua kali, masih di depan api arang. Datang orang lain lagi. Oh, aku tahu, kamu pasti pengikutnya. Petrus dengan ketakutan, karena dia takut ditangkap. Dia bilang, aku gak kenal. Ketiga kali ada seorang hamba perempuan, seorang wanita perempuan kecil, seorang hamba. Dia bilang gini, aku tahu kamu, aku sering lihat kamu kok. Kamu jalan dengan Yesus. Dalam kitab Matius ditulis, Petrus menyumpahi dan dikatakan, sumpah aku tidak mengenal siapa itu orang. Api arang pertama adalah api arang
kehancuran kehidupan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Api arang pertama adalah tempat di mana Petrus mengalami yang namanya kegagalan mengikut Tuhan. Sebab hari itu Petrus ngomong sama Tuhan Yesus sebelum Yesus ditangkap. Tuhan, sekalipun semua murid-murid ini meninggalkan kamu, tapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan hari itu, tepat di depan api arang, Petrus menyadari kegagalannya. Petrus menyadari bahwa dia mungkin bukan orang yang paling gak pantas untuk dikasihi oleh gurunya. Petrus adalah orang yang kecewa, takut dengan diri sendiri. Dia malu dengan dirinya sendiri. Petrus adalah orang yang punya rasa tertolak karena dia telah menolak gurunya. Dan api arang pertama adalah titik terendah dalam kehidupan Petrus, dalam hidupnya Petrus hari itu. Makanya hari itu Petrus lari meninggalkan. Karena dia tahu, it's over, selesai hidupku. Tuhan gak benci sama aku. Kalaupun Yesus bangkit, Tuhan gak akan cari aku lagi. Gak mungkin Tuhan akan cari aku. Tuhan bisa cari orang yang lain yang lebih hebat, yang lebih bagus. Aku gak pantas Tuhan. Aku gak layak. Dan tahukah saudara, api orang pertama berbicara tentang api yang menghanguskan hidupnya. Makanya di api arang yang kedua, dalam lawatan kunjungan Tuhan Yesus yang kedua kepada muridnya setelah kebangkitan. Next. Api arang kedua, di tempat yang sama, di depan api arang yang sama. Tuhan tidak menghakimi Petrus. Dia tidak menolak Petrus. Dia tidak menuduh Petrus. Dia tidak marah, dia tidak melampiaskan segala amarah kebenciannya kepada Petrus. Tapi justru di api arang yang kedua, Yesus menawarkan yang namanya pemulihan. Yesus menawarkan yang namanya kasih. Anugerah yang melampaui penghakiman. Anugerah yang melampaui rasa bersalah. Anugerah yang melampaui pemberontakan, penolakan. Dan Tuhan menawarkan kepada Petrus untuk diangkat kembali, dikasihi, tidak ditinggalkan, dicintai, dipercayakan kembali, dipulihkan. Bahkan di satu titik Petrus diberikan sebuah jubah yang baru. Mungkin jubahnya Petrus kotor, jubahnya bau rasa malu. Petrus gak bisa menjaga amanah dari gurunya, dia mengkotori. Tapi Tuhan gak buang Petrus, dia buang jubahnya yang lama, dia berikan jubah yang baru. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau bicara melalui kita, melalui firman-Nya kepada setiap kita. Berapa banyak masa lalu kita pernah gagal dalam kehidupan. Kita pernah bikin malu dalam keluarga. Kita pernah bikin masalah problem. Kita pernah terbuang, kita pernah merasa gak pantas, gak layak dalam hidup kita. Kita merasa seharusnya saya gak hidup. Kita menyesali dengan keadaan masa lalu kita. Dan mungkin kita menolak diri kita. Kegagalan, kebodohan, ketololan, kecacatan yang pernah kita buat. Tapi hari ini saya mau katakan, melalui kuasa kebangkitannya, dia sedang menawarkan pemulihan buat saudara dan saya malam hari ini. Waktu kita menerima, waktu kita mengakui Tuhan, aku ini pernah gagal kok Tuhan. Tapi aku tahu malam hari ini Tuhan bangkit dan Tuhan mencintai aku. Engkau mati, engkau bangkit, dan engkau tidak pernah meninggalkan aku. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara baca kitab Yohanes, pasal 20 itu sudah penutup. Baca nanti ya, tak kasih PR. Pasal 20 itu penutup. Tapi Tuhan perlu menambahkan satu pasal. Yohanes 21 di pasal 21. Ini pasal yang ditempelkan, yang dipaksa untuk ada, surga tulis. Untuk apa? Karena ada satu orang yang pernah meninggalkannya, menolak dia. Dan hari itu Tuhan tetap mencari yang terhilang. Malam hari ini malam yang sama.
Tuhan masih mengasihi saudara semua di tempat ini. Tuhan masih mencintai saudara. Tuhan masih mengingat dalam hidupmu. Amin. Berapa banyak saudara rindu kembali dicintai Tuhan dalam hidupmu. Amin. Boleh angkat tanganmu saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.